Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswa Tasya dengan NIM 1503623. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Pembangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saya akan menyampaikan tentang instrumen tes dan non-tes yang saya buat dan analisisnya. Dan analisisnya. Berikutnya ada daftar isinya. Yang pertama itu ada instrumen tes, lalu instrumen tes, metode penelitian, dan analisisnya. Dan ada daftar pustaka, lalu lampiran dari hasil uji analisis geometrik. Yang pertama ada tes. Nah, analisis kompetensi inti untuk memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dan dasar metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja di desain pemmodelan dan informasi bangunan. Pada tingkat teknis spesifik, detail, kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan teknologi seni budaya dan pemeliharaan ada dalam konteks pengembangan potensi dari sebagian keluarga sekolah jenis warga. Nah, ini mengambil dari kompetensi dasar 3.2 yaitu memahami kebutuhan pekerjaan desain interior dan kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan data kebutuhan pekerjaan desain interior. Nah, ini ada modul yang saya ambil di Pelajar. Lalu ini ada kisi-kisi penulisan soal. Saya membuat soal ini untuk anak kelas 11 DPIB, SMK DPIB di mata pelajaran desain interior. Ini saya mengambil level kognitif dari C1 sampai C6 dengan jenis soal PG. Sini ada indikatornya juga. Ini lengkap sampai C6. Lalu ini ada butir soalnya beserta kunci jawabannya dan detail dari indikator, kompetensi dasar, itu juga soal-soalnya. Saya membuat soal ini untuk 30 responden dan kebetulan respondennya itu pas 30 orang. Ini terdiri dari 10 soal dan tingkat tingkat kesulitannya juga diatur dengan 50% mudah, 25%, 20% sulit dan 30% sedang. Berikut ini ada instrumen non-tes. Tingkat instrumen non-tes yang saya angkat adalah tingkat berat akademik pada mahasiswa tingkat akhir yang merupakan kondisi psikologis ditandai oleh kelelahan emosional, depresionalisasi, dan rendahnya pencapaian di akibat tekanan akademik yang berkepanjangan. Nah, ini menurut Maslow dan Jackson pada tahun 1986, burnout terdiri dari tiga dimensi utama itu kelelahan emosional dan depersonalisasi dan penurunan prestasi diri. Mahasiswa tingkat akhir rentan mengalami burnout karena beban tugas akhir, itu skripsi, tekanan waktu, dan kecemasan terhadap masa depan. Nah, di sini ada definisi konseptual. Nah, burnout akademik merupakan kondisi keletihan mental dan emosional yang dialami oleh mahasiswa disebabkan oleh tekanan akademik yang tinggi dan berkepanjangan yang mengakibatkan pengurangan motivasi, munculnya sikap negatif terhadap kuliah, serta perasaan tidak cakap. Nah, lalu eh, ada definisi operasional. Tingkat buruk akademik dievaluasi dengan menggunakan instrumen non-tes berupa kuesioner tertutup yang berdasarkan pada indikator berikut. Ini ada yang pertama ini kalau yang sebagai akibat dari beban akademik, yang kedua sikap skeptif dan negatif terhadap tugas kuliah, yang ketiga ini penurunan rasa percaya diri mengenai kemampuan akademik, yang keempat minimnya motivasi dan menyelesaikan tugas akhir, yang kelima ada perasaan gelisah atau tekanan terkait masa depan akademik dan karir. Berikut ini ada indikator dan dimensi. Nah, lalu ada kisi-kisi instrumen. Ini terdiri dari dimensi kelelahan emosional, depersonalisasi, penurunan prestasi diri, motivasi belajar rendah, dan kecemasan masa depan. Nah, lalu di sini ada identifikasi ciri kutub, yaitu kutub positif ini menunjukkan tingkat burnout yang rendah, dan kutub negatif ini menunjukkan mahasiswa tingkat burnout yang tinggi. Nah, untuk populasinya ini saya mengambil dari seluruh mahasiswa tingkat akhir
di Indonesia, ya teman-teman terdekat saya, terutama yang menjalani semester akhir dan menjalani tugas besar atau skripsi. Lalu ada bikin instrumen menggunakan skala Likert berikut. Ini satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, lima sangat setuju. Metode lalu ke metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain deskriptif dan korelasional untuk mengevaluasi kualitas instrumen tes dan non-tes dalam konteks pembelajaran desain interior. Nah, instrumen tes disusun berdasarkan kompetensi dasar yaitu KD 3.2 dan 4.2 dari mata pelajaran desain interior. Nah, sedangkan ini non-tes digunakan untuk mengukur tingkat burnout akademik pada mahasiswa tingkat akhir. Lalu, instrumen tes dianalisis menggunakan pendekatan teori tes klasik atau classical test theory (CTT) dengan bantuan menggunakan perangkat lunak geometrik. Nah, aspek yang dianalisis meliputi validitas, reliabilitas, data pembeda, tingkat kesulitan soal, serta efektivitas distruktur dengan instrumen non-tes dianalisis menggunakan validitas konstruk dan reliabilitas internal atau apa Converge. Nih, subsidi penelitiannya untuk instrumen non-tes tadi sudah saya sampaikan eh, desain pemodelan informasi bangunan untuk kelas 11 jumlah responnya itu ada 30 siswa. Lalu ada di mata pelajaran desain interior, materinya modul 2 aplikasi perancangan tangga lunak dan perancangan interior. Lalu untuk non-tes itu ada lokasi ini mahasiswa yang berbagai universitas, kategorinya mahasiswa tingkat akhir, jumlah responden ada 30. Nah, fokusnya ini untuk tingkat berbagai akademik, mahasiswa tingkat akhir. Untuk teknik pengumpulan data ini, yang pertama untuk instrumen non-test disusun dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 10 butir, berdasarkan kisi-kisi yang dikembangkan dari kali 3 dan 4.2, soal mencakup level kognitif dari C1 hingga C6. Nah, ini saya buat di Google Form. Lalu untuk instrumen non-test juga disusun dalam bentuk skala Likert dengan 10 pertanyaan mencakup 5 dimensi burnout akademik, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, penurunan prestasi diri, motivasi belajar rendah, dan kecemasan masa depan. Nah, skor ini dari 1 tidak setuju dan hingga 5 sangat setuju. Lalu 3.4 yaitu teknik analisis data. Data ini dianalisis menggunakan aplikasi Gmetrik dengan prosedur sebagai berikut. Nah, ini ada validitas. Kalau untuk yang instrumen tes ini menggunakan koefisien diskriminasi atau poin B serial. Valid jika 0,3. Nah, kemudian ini ada untuk instrumen non-tes menggunakan korelasi item total jika valid jika lebih lebih kecil dari 0,3. Lalu reliabilitas. Tes ini menggunakan KR20 untuk non-tes menggunakan alpha converge reliable jika lebih besar dari 0,7. Kayak pembeda soal tes itu ini sangat baik lebih besar dari 0,4, baik itu 0,3 sampai 0,39, lalu cukup itu 0,2 sampai 0,29, rendah itu lebih kecil dari 0,2. Untuk tingkat kesulitan tes ini, mudah itu 0,7, sedang 0,3 sampai 0,7, sulit 0 lebih besar dari 0,3. Lebih kecil dari 0,3. Lalu untuk efektivitas distruktur yang berfungsi bila dipilih oleh minimal 5% responden. Nah, berikut ini ada daftar pustakanya. Lalu ada lampiran dari analisis Gmetris yang saya lakukan. Ini untuk instrumen tesnya di item analisisnya. Seperti ini hasilnya. Number of item, number of examiners, availability. Lalu kemudian ini ada geometrik untuk instrumen non-test. Ini ada bagian non-test yang frekuensi. Lalu ada non-test frekuensi.
Kemudian ada non-test correlation. Yang terakhir. Ya, itu saya dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.